Shalom, selamat pagi. Salam sukacita bagi setiap orang percaya dimanapun kita berada. Biarlah damai sejahtera dan kasih yang sungguh dahsyat dan luar biasa merangkai bingkai kehidupan kita, saudaraku, sepanjang hari ini di dalam kuasa pengasihan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat akhir pekan, Sabtu tanggal 12 April 2025. Bila kita boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menyejukkan hati dan jiwa kita, saudaraku, yang diangkat dari kitab 2 Tawarikh pasal 18 ayatnya yang ke-13. Mari dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa yang sungguh baik, orang-orang yang tidak percaya dengan sungguh kepada Allah sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak akan pernah menerima apalagi taat kepada firman-Nya. Mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan diri sendiri untuk menjalani kehidupan ini tanpa firman Allah. Padahal tanpa firman Tuhan, hidup ini, saudaraku, akan tersesat dan pasti menuju kebinasaan. Ayat renungan kita pada pagi ini merupakan jawaban Nabi Mika memenuhi permintaan Raja Israel, yakni Raja Ahab, yang disampaikan melalui suruhannya, saudara, agar Nabi Mika berkata tentang nubuatan yang baik-baik saja sekitar kehidupan dirinya sebagai raja. Namun pada sikapnya tentang apa yang dikehendaki oleh Ahab ini mengenai nubuatan yang dimaksud, ternyata Mika menolak. Mika kuat pada pendiriannya, mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Jalan cerita yang melatar belakangi renungan ini sangat menarik untuk disimak, saudara. Mari kita fokus untuk mengikutinya. Pada masanya, Raja Ahab adalah raja yang tidak percaya kepada Allah. Ia tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ahab sangat tidak menghendaki dan tidak senang pada semua nabi yang memberitakan kebenaran, karena memang semua nabi selalu menubuatkan yang buruk tentang dirinya. Kalau kita baca itu dalam ayat 7, ayat 17. Terutama, saudara, ketika Ahab mendengar bualan para nabi palsu, khususnya Zedekiah bin Kenana yang membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Bahkan ada 400 nabi palsu bernubuat demikian. "Majulah ke Ramut Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Itulah sifat Raja Ahab, saudaraku. Lebih suka kepada nabi-nabi palsu yang meramalkan hal-hal yang baik tentang dia. Istilah sekarang, Ahab gambaran seorang suka yang dipuja-puja, gambaran orang yang sangat senang dipuja-puja, walau faktanya, hasil kerjanya
sungguh kejahatan dan menuju kehancuran. Kita baca dalam ayat 12. Namun sebagai seorang nabi yang benar, Mika tetap memberitakan firman Tuhan, walaupun hidupnya terancam oleh mara bahaya dan penderitaan, terutama bahaya karena dampak sikap yang tidak suka dari Ahab kepadanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan saudara, jika Ahab tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ia tidak senang dengan nabi yang memberitakan kebenaran, karena nabi Mika menubuatkan yang buruk tentang dia. Raja Ahab lebih suka kepada nabi-nabi palsu yang meramalkan hal-hal yang baik tentang dia, sedang Mika tidak suka dengan jawaban yang hanya mengenakan telinga raja. Ternyata benar, konsekuensi dari memberitakan firman yang benar di tengah keangkatan yang bengkok itu sudah pasti tidak menyenangkan. Mika ditampar oleh Zedekia bin Kenana. Selanjutnya Raja Ahab menangkap Mika dan memasukkannya ke dalam penjara dengan makan dan minum yang asal ada. Konsekuensi ketaatan ini bukan hanya bisa tidak menyenangkan, melainkan bisa terjadi hal yang sangat buruk sekali. Itulah Mika sebagai nabi utusan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut sedikit pun, walau nyawa yang menjadi taruhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan kita hidup kudus di hadapan-Nya. Tuhan ingin agar kita tetap jujur tanpa ada trik-trik yang jahat dalam benak kita. Hidup pragmatis dan hanya memikirkan diri sendiri di tengah zona aman. Mereka yang hanya berorientasi untuk kepentingan diri sendiri, seperti para nabi palsu dalam perikop ini, justru melukai hati Tuhan. Mari kita camkan, saudaraku, tidak seorang pun yang lolos dari hukuman Tuhan. Bagi mereka yang bangga dan berhasil saat membengkokkan kebenaran, seterusnya hidup penuh dusta, bukan oleh pikiran, keinginan, dan logika kita. Tetapi janganlah hilangkan tantangan, bahkan ancaman yang ada di depan, dengan perkataan manis menyelimuti kepalsuan, hanya untuk meninabobokkan orang yang mendengar. Hanya untuk meninabobokkan orang-orang yang mendengar. Padahal kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Mika bersuara, demi Tuhan yang hidup, aku tetap akan menyuarakan apa yang difirmankannya. Ini jugalah, saudara, suara kita. Menegur dan menasihati saat melihat dan menyaksikan praktik-praktik hidup yang dipenuhi oleh arogansi dan kemunafikan, sehingga kita justru memenangkan jiwa mereka kembali kepada Tuhan yang masih terus memberikan kesempatan mengulur waktu untuk menerima mereka. Terpuji nama Tuhan. Biar saudara menikmati kasih-Nya sepanjang hari ini. Amin.
Tuhan.